kita tidak dibarengi dengan pupuk untuk mengurai tanah. Setelah terurai, Bapak mau tanam apapun dia akan bisa hidup. Dan 1 bulannya butuh aplikasi 2 kali. Biayanya berapa? Kosnya terlalu tinggi. Kosnya terlalu tinggi. Masalah waktu kita tanam di program revitalisasi itu, dari pupuk yang diberikan sebagai bantuan dari pemerintah itu kita tanam itu, kita tidak dibarengi dengan pupuk untuk mengurai tanah. Jadi mungkin ada miskomunikasi di sini. Jika kita sekarang memangkas pohon-pohon kakao yang tua dan kita ganti jadi program revitalisasi itu, ganti dari pohon coklat yang muda kembali kita tanam kembali, tidak dibarengi dengan kita mengurai tanah, itu tidak akan mungkin juga dia bisa hidup dengan baik. Alasannya, pohon coklat tua yang kita tanam, yang kita pindahkan, yang kita ganti, dia sudah hidup berapa lama? Nutrisi yang sudah diserap sebelumnya oleh pohon kakao ini tidak pernah dikembalikan. Habis itu kita ganti, kita angkat. Begitu kita angkat, kita tanam coklat muda. Coklat muda perlakuannya seperti apa? Kalau tanah tidak pernah terurai dengan baik, jumlah unsur hara yang harus diserap tidak cukup, dia juga tidak bisa hidup dengan baik. Akhirnya 3-4 bulan sampai setengah tahun, gas tinggi-tinggi pak mati, daunnya kering. Nah, disinilah peran kita sebagai pemerhati. Ayo gunakanlah produk kita dulu, urailah tanahnya dulu. Setelah terurai, Bapak mau tanam apapun dia akan bisa hidup, karena unsur haranya benar-benar memenuhi kebutuhan dia. Habis itu dia benar-benar akan hidup dengan sesuai harapan kita, karena nutrisinya tercukupi. Nah, itu dari yang revitalisasi. Yang kedua, Pak, pohon saya sudah masuk 3 tahun, tapi dari pertama saya tanam, Pak, yang namanya kakao itu tidak pernah tumbuh, hanya daunnya saja. Berarti ada unsur X yang tidak pernah terpenuhi. Unsur X yang seperti apa? N sebagai ASI tumbuhan, kalau kita bahasa sehari-harinya, ya kan? P-nya fosfor, membentuk batang dan untuk membentuk buah. Tapi ada satu hal lagi, kalium. Kalium itu adalah untuk membentuk bunga, cita rasa, aroma, dan manis. Ya. termasuk Itu kalium. Ya, itu butuh kalium. Sekarang kita tahu coklat itu sebelum dia itu berbuah, dia harus berbunga. Bagaimana dia bisa berbunga kalau kaliumnya tidak ada? Makanya kita berani kita. Itu masih berarti dia kurang kalium. Kalium itu dia akan menguatkan tangkainya agar dia benar-benar matang dan dia akan menghidupkan buahnya. Kalau dia tidak cukup matang, tidak cukup kalium, dia akan rontok sendiri. Dia hanya sekedar mengeluarkan saja. Inilah yang masalah. Jadi kalau untuk coklat, saya pikir sudah sangat jelas. Nah, masalah ketiga, Pak, coklat kita tumbuh dengan baik, Pak. Cuman masalahnya sangat mengganggu itu adalah PBK. Ayo gunakan pesnat kami. Pesnat kami sudah teruji PBK. Yang penting penyemprotannya harus rutin dan benar-benar terjadwal. Itu bisa sembuh, Pak. PBK itu apa? Dia PBK itu ada pengerasan, Pak, ya, Pak, di buahnya, Pak. Oh iya, Ya, PBK yang itu. biasa ada bintik-bintik. Betul. Kemudian terlihat buahnya itu mulus, tapi ternyata dalamnya Keras ini dia. keras, Iya. bahkan sudah ada yang berakar. Jadi berbagai macam jenis hama termasuk penghisap buah itu kalau kita gunakan pesnat kita itu bisa diatasi, insya Allah, karena kita sudah mencoba di lapangan dan kita sudah melakukan testing untuk pesnat kita. Saya pikir untuk kakao, ayo gunakanlah produk kita, coba. Item ketiga, cengkeh. Karena kita di sini padi, coklat, cengkeh, jagung mayoritas, ya kan? Yang ketiga yang saya akan bahas adalah cengkeh. Pak, Ibu, cengkeh
kalau kita lihat, kita buka cengkeh kita itu, hal pertama yang akan kita lihat adalah titik bunga. Karena kalau kita terlambat panen akan keluar bunga. Iya. Betul tidak? Nah, ada kebiasaan kita dengar dari tetangga, sahabat, saudara dan lain sebagainya, kalau cengkeh itu berbuah. Akhirnya kita menggunakan pupuk buah. Kita menggunakan pupuk buah. Sewaktu kita aplikasikan, bukan hasil buahnya yang melimpah, justru sebaliknya mati ranting. Iya. Kenapa seperti itu? Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal di sini. Pertama, kesulitan kita untuk budidaya cengkeh adalah mati ranting dulu. Mati ranting itu disebabkan karena unsur hara yang sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, salah penggunaan pupuk. Pupuk seperti apa yang salah? Saya tidak tahu dari mana masyarakat kita pernah menggunakan boraks. Saya juga tidak pernah tahu itu kebiasaan dari mana, siapa yang ngajarin, saya juga tidak pernah tahu. Padahal boraks itu hanya cenderung digunakan untuk di perkebunan sawit sewaktu masa akhir. Dia akan dipugar atau akan di regenerasi, baru dia peremajaan dan baru dia gunakan boraks. Tapi kita di sini justru salah perlakuan. Cengkeh kita gunakan boraks. Boraks itu adalah unsurnya boron, Pak. Memang dibutuhkan tumbuhan, tapi dalam jumlah yang sangat kecil karena dia berbentuk mikro. Penggunaannya terlalu banyak itu jadi racun. Akhirnya setelah Bapak menggunakan boraks tahun ini, tahun depan dia pasti mati ranting. Kenapa seperti itu? Nah, yang kedua, mati ranting disebabkan karena kita pernah memberikan pupuk urea dalam jumlah banyak. Akhirnya hama penggerek itu datang dalam jumlah banyak juga. Dia menggerek batang, akhirnya dia juga mati ranting. Hanya dua sebab itu saja yang paling sering saya ketemukan mati ranting karena dua sebab itu. Pak, ada tidak solusinya? Ada, Pak. Gunakan amino ini, Pak. Karena kita sudah menggunakan pupuk kimia, kita sudah pernah menggunakan boraks dan lain-lain sebagainya, otomatis keracunan tanah tidak bisa dihindari. Berarti kita butuh lagi pengurai tanah agar tanah di sekelilingnya itu kembali normal, kembali sehat dan bisa diserap oleh tumbuhan cengkeh itu sendiri. Nah, perlakuan kita untuk pohon cengkeh, termasuk yang tidak berbuah versi kita, padahal dia kan berbunga ya, versi kita itu tidak pernah berbuah, tetap sama. Minimal 1 tahun itu dia menggunakan 2 kali amino dan 6 kali ZK. Satu bulan cukup 1 kali ZK-nya. Perlakuan pertama aminonya 1 hari ini kita berikan 1 liternya bisa untuk 50 pohon. 1 liternya bisa untuk 50 pohon. Kalau untuk jumlah liter perbandingan air 1 liter ini campurkan 100 liter, habis itu 1 pohonnya 2 liter. Itu tidak perlu dipanjat-panjat tinggi-tinggi, Pak, tidak usah. Hanya siramkan saja, kita kocorkan saja ke 30 cm atau 50 cm dari perakaran, dari pohonnya. Habis hari ini tanggal 1 kita berikan pupuk amino, 10 hari kemudian berikan ZK. Berarti tanggal 10 kita memberikan ZK, tanggal 1 kita memberikan amino. Selanjutnya, setiap tanggal 10 selama 6 bulan berturut Bapak memberikan ini, ZK. Nah, setelah 6 kali Bapak memberikan ZK, ini wajib 1 kali lagi, amino. Setelah itu Bapak hanya cukup tunggu saja, nanti dia akan berbuah dengan lebat. Dan yang tadinya mati ranting, dia akan hidup kembali, Pak. Dia akan tumbuh tunas-tunas baru dalam 30 hari Bapak setelah menggunakan ini berbuah. Dia akan tumbuh. Bapak boleh cek dan Bapak boleh lihat, tunas-tunas baru itu akan tumbuh. Yang jadi masalah selama ini kita menggunakan pupuk yang lain. Contoh saja, pupuk merek ABC. Aplikasinya seperti apa? Kita diwajibkan untuk panjat dulu ke pohon itu. Bagaimana kalau pohon itu sudah 15 tahun, tingginya seperti apa? Sewaktu kita semprot-semprot begini, waktu salah pijak saja, jatuh patah kaki, Pak. Begitu bahayanya kita menggunakan pupuk merek ABC tadi yang saya sebutkan itu hanya untuk menghidupkan kembali. Hanya untuk menghidupkan kembali loh, Pak. Dan itu belum tentu hidup. Karena kita masih timang-timang, coba-coba. Kalau kita sudah terbukti. Sama, perlakuan ZK juga sama. 1 liternya kita campurkan ke 100 liter air. Habis itu 1 pohonnya kita
siramkan, kocorkan 2 liter. Kalau mau lebih silakan. Kalau mau lebih silakan. 150 liter air Bapak campurkan 1 liter, satu pohonnya 3 liter sama. Kalau bisa jangan dikurangkan, jangan campurkan 50 liter terus Bapak masukkan ini satu, terus Bapak 1 liternya, satu pohonnya 1 liter, terlalu sedikit. Kita takutnya tidak cukup airnya untuk dia menyerap sampai ke dasar. Nah itu cengkeh. Nah cengkeh masalah kedua mulai datang lagi sewaktu kita nggak sadar. Pohon cengkeh kita itu dilihat dari jauh itu, wah, hijaunya luar biasa sampai mengkilap. Daunnya tuh lebat sekali. Karena ini baru bulan Februari atau bulan Maret, Bapak sudah berpikir nanti bulan 7, bulan 8 ini pasti buahnya luar biasa. Begitu mendekati masa hari H, kanan kiri sudah mulai panen punya Bapak. Kenapa dia tidak berbuah? Kenapa dia tidak berbunga? Sedangkan kalau masalah kita bicara tentang hijaunya, lebatnya luar biasa sekali. Yang dia pantulkan, Pak, dari daun yang mengkilap itu dia adalah pantulkan cahaya matahari. Itu menandakan pohon cengkeh kita sudah dalam masalah. Ada unsur nutrisi yang tidak tercukupi, makanya dia pantulkan cahaya matahari, makanya dia mengkilapkan daunnya, bukan subur, Pak. Jangan kita salah persepsi. Karena kita selalu bersalah persepsinya begini. Sewaktu Desember atau Januari, Februari, Maret kita lihat, waduh, pohon saya itu luar biasa Pak, kayaknya suburnya minta ampun Pak, karena hijaunya, lebatnya. Saya yakin ini Pak, kalau tahun ini pasti panen raya. Mendekati hari H1 pun tidak ada yang berbuah. Kecewanya luar biasa. Alasannya kenapa? Unsur hara yang dibutuhkan tidak pernah kita cukupi. Makanya tidak heran ada pohon cengkeh kita di gunung itu sudah 7-8 tahun tidak pernah berbuah. Kalau dia berbuah, tahun ini dia berbuah, kadang-kadang dia libur 3 tahun. Alasannya seperti itu kenapa? Karena dia kekurangan kalium, Pak. Dia itu benar-benar dia butuh kalium untuk berbunga, dia tidak berbuah. Makanya kalau Bapak menggunakan diberitahu, Pak ini untuk buah paling bagus Pak, merek CDE atau apa gitu kan, kita lihat kandungannya, oh fosfornya tinggi, itu kaliumnya minim sekali, dia tidak akan berbuah. Pupuk kalium dia bisa merangsang untuk perbungaan. Cengkeh itu berbunga tidak pernah berbuah. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu salah satu hal yang harus kita ketahui juga, agar kita tahu bijaklah dalam menggunakan pupuk. Yang keempat, jagung. Jagung kita di sini bisa dibilang kalau untuk di selatan saya pikir banyak sentra jagung. Tapi kalau kita berbicara tentang tingkat keberhasilannya, masih tanda tanya besar. Pupuk yang mereka gunakan juga sama, 4 jenis tadi. Urea, Zeta, NPK dan Sama pakai pupuk coklat itu juga kita betul. pakai jagung. Karena kita tidak dikasih pilihan. Kita mau mencoba-coba pupuk yang merek lain dan lain sebagainya yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Kita juga kadang-kadang bingung perlakuannya seperti apa. Ada merek lain yang saya pernah temukan, 1 liternya bisa hanya untuk 25 pohon dan 1 bulannya butuh aplikasi 2 kali. Biayanya berapa? Kosnya terlalu tinggi. Kosnya terlalu tinggi. Itu yang harus kita tahu juga. Sedangkan kita berkebun, bertani, sebisa mungkin kita mengharapkan kos yang seminim mungkin dan bisa menghasilkan sebanyak mungkin. Tapi dengan harga pupuk yang tidak terjangkau ini, kita nggak mungkin bisa menggunakan pupuk-pupuk itu sebagai mata kita gunakan di sawah kebun kita, terus kita mengharapkan nilai yang tinggi juga nanti waktu kita panen, karena keberhasilannya juga masih tanda tanya. Jagung juga sama Pak, gunakan dulu amino kita, selesai menggunakan amino baru kita tanam. Setelah kita tanam kurang lebih 1 bulan, gunakan lagi 1 kali, nanti pas sebulan kedua baru menggunakan jetka. Fungsi jetka itu apa? Setiap nanti jagung yang keluar buahnya itu semua berisi, tidak ada yang ompong, tidak ada yang totol-totol, itu tidak ada.